Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya yang diberikan kepada kita semua. Selawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, sahabat dan pengikutnya yang setia sampai hari kiamat tiba. Marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita hidup bahagia dan di dunia dan di akhirat. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Tema khutbah kita kali ini ialah tentang menjaga persaudaraan sesama muslim. Dalam syariat agama Islam ada satu ibadah yang oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan suatu ibadah yang seolah-olah menjadi tanda akan adanya keimanan di hati seseorang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna ikhwah faslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun." Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah atau perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah supaya kamu mendapat rahmat. Al-Hujurat ayat 10. Ketika kita melihat lebih detail terhadap ayat ini, seolah-olah Allah mengatakan bahwa orang-orang yang tidak bersaudara terhadap orang-orang yang beriman adalah orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dikuatkan dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya, salah seorang di antara kalian tidaklah beriman dengan sempurna sampai ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ketika melihat tafsir ayat ini, Al-Imam Al-Qurtubi mengatakan, ukhuwah karena agama, karena dasar keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala itu jauh lebih kuat bahkan dibandingkan dengan persaudaraan karena nasab. Karena ukhuwah Islamiyah tak akan terputus oleh apapun kecuali bahkan sampai ke akhirat kelak. Pertanyaannya, ukhuwah yang bagaimana yang diharapkan oleh Islam? Ukhuwah yang bagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ukhuwah yang bagaimana yang dicontohkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum? Dalam hal ini banyak dalil yang menyebutkannya. Di antaranya adalah dengan satu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, perumpamaan kaum muslimin dalam saling mengasihi, saling menyayangi dan saling menolong di antara mereka seperti perumpamaan satu tubuh. Tatkala salah satu anggota tubuh merasakan sakit, maka anggota tubuh lainnya akan merasakan pula sakit yang demikian. Hadis riwayat Muslim.
Sebagai gambaran, mari kita renungkan ketika tangan kiri kita terluka, tergores oleh pisau, mengalir darah dengan derasnya. Kita dapat melihat apa yang dilakukan oleh tangan kanan. Tangan kanan kita akan berusaha sedemikian rupa untuk menutup luka di tangan kiri, supaya darah itu tidak terus mengalir dengan deras. Kemudian, apa yang dilakukan oleh kaki kita? Kaki kita akan berusaha untuk mencari obat agar luka yang dialami oleh tangan kiri tadi tidak menjadi semakin parah. Kemudian, apa yang dilakukan oleh kedua mata kita? Mata kita juga akan mencari obat. Tidak hanya itu, bahkan kedua mata kita juga terkadang sampai ikut menangis karena menahan atau ikut merasakan pedih yang dialami oleh tangan kiri kita. Seperti itulah gambaran Rasulullah SAW tentang persaudaraan orang-orang yang beriman. Ketika ada saudara kita yang sedang membutuhkan bantuan, kita hendaknya membantu dengan segala kemampuan yang kita bisa. Ketika ada tetangga kita yang sedang tertimpa musibah, ujian dari Allah Subhanahu wa taala, kita berusaha untuk mencoba meringankan beban saudaranya. Rasulullah SAW mengatakan, seorang mukmin terhadap mukmin lainnya seperti satu bangunan, sebagiannya saling menguatkan yang lainnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, seorang mukmin adalah saudara bagi mukmin lainnya. Dia tidak membiarkannya di dalam kesusahan dan tidak merendahkannya dan tidak menyerahkannya kepada musuh. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW juga menggambarkan suasana pada hari kiamat, bahwa ketika orang-orang ahli neraka sudah dimasukkan ke dalam neraka dan ahli surga sudah dimasukkan ke dalam surga, penduduk surga saling mencari saudaranya. Mereka meminta kepada Allah, "Ya Allah, saudara kami mana ya Allah? Ya Allah, saudara kami di mana? Ya Allah, mereka dulu salat berjamaah bersama kami. Mereka dulu berpuasa bersama kami. Mereka dulu juga berhaji bersama kami. Ya Allah, apakah mereka Engkau masukkan ke dalam neraka ya Allah?" Kemudian Allah berfirman, "Pergilah kamu menuju neraka, kemudian keluarkan dari mereka siapa di antara mereka yang engkau kenal." Dalam konteks itulah Imam Ibnul Jauzi rahimakumullah memberikan pesan kepada sahabat-sahabatnya, bila kalian masuk ke dalam surga, kemudian kalian tidak mendapati aku berada di antara kalian di dalamnya, maka tanyakan perihal Allah, tanyakan kepada Allah perihal aku. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, lebih besar dari manfaat di dunia, persaudaraan akan membawa keajaiban di akhirat. Rasulullah dalam satu hadis menyebutkan bahwa seseorang akan masuk surga bersama orang-orang yang dicintainya. Ini adalah jawaban beliau ketika ditanya oleh seorang Arab Badui yang menyatakan tidak memiliki bekal untuk akhirat kecuali mencintai Rasulullah SAW. Maka cintailah para ulama, cintailah orang-orang beriman dan orang-orang soleh di antara kita, agar di hari kiamat kelak kita dikumpulkan bersama mereka. Aqulu qouli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin.
Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala ali Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma waj'al tafarruquna min ba'dihi tafarruqan ma'suma wala tad' fina wala ma'ana syaqiyya wala marhama. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yunina waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqim